kan masa lu bisa piring bagi mobil yang anggur pesing di rokok mah coke sih ya kan ya orang lain juga kok ya artinya sih aku gelem teman kengelan kanggo wong ya mungkin ini sebetulnya tapi salah sekarang ternyata pola pikir Islam seperti ini sudah menjadi kajian-kajian yang cukup serius di Amerika yang mereka penuh dengan kemewahan. Mereka menganjurkan apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan hidup ini, cobalah penyederhanaan saja. Itu kalau di sini namanya pola hidup sederhana. Rumah nggak usah besar-besar. Iya, cukup 8 kali 8 sudah cukup besar kok. Taman nggak usah 1 hektar ya cukup 4 kali 4 saja untuk sekedar penyedap mata saja melihat bunga-bunga di depan rumah. Ya kalau 10 hektar kan berapa biayanya. Dan kamu juga tidak akan menikmatinya ke orang lainnya menikmatinya. Jadi bayar ongkos tukang kebun dia sing juta-juta. Pakainya juga nggak usah banyak-banyak, nggak usah 10 kodi, cukup 3 saja. Iya, kotor di kumbang ngasih sini mana yang beli, kotor mana kumbang diganti mana. Ya justru karena itu ya uang dia 1,7 triliun. Pusing. Toh pada akhirnya saya tidak yakin bahwa ketika uang banyak kita bahagia. Sebab itu hanya sebagai fasilitas kok. Malah saya menduga faktor yang paling substantif untuk membangun kebahagiaan, kalau tidak salah mungkin, adalah kesehatan juga pada akhirnya. Turuni kelasa keroning spring bed enak enti. Ini kelasa badannya waras, spring bed boyoknya lara, lalin diturunin. Jadi yang menyebabkan enak kan bukan spring bednya, tapi badan kesehatan kita juga pada akhirnya. Kemudian dari mana datangnya kesehatan? Ialah ketika kita tidak memporsir energi kita berlebih-lebihan. Dan biasanya orang yang mengeksplor atau juga memanfaatkan ya energi yang dimiliki sampai seoptimal mungkin, kerja siang malam, tidur kurang, makan nggak teratur, itu kan karena menimbang-nimbang harta. Orang yang nggak punya harta banyak tidurnya lelap kok. Apa betul setelah uang banyak tidurnya? Tidak, ternyata semakin uang banyak tidur semakin nggak nyenyak kok. Ngan dulu sekian ya siang lamun suge sebisa duitnya 10 triliun angel tuh nih. Silakan tanya orang yang uangnya banyak. Kalau tidak menempel tidur dulu, karena nggak bisa tidur. Ya artinya bahwa jangan salah paham bahwa fasilitas materi itu hanya sebagai pelengkap saja, sebagai penunjang, sebagai sarana, bukan tujuan. Tujuan kita adalah kebahagiaan kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Apakah mesti kebahagiaan harus ditunjang dengan dana yang besar? Tidak juga. Karena itu sangat internal, sangat sifatnya dalam diri kita sendiri. Dan betapa banyak orang mendapatkan pencerahan dan kedamaian setelah jatuh miskin. Dan betapa banyak orang lupa daratan sehingga menjadi hancur kemanusiaannya, hanya terdorong kepada kejahatan setelah dia menjadi kaya. Jangan beranggapan bahwa Anda kalau saya kaya saya akan menjadi donatur pondok Sadang Pinggan, saya akan jamin buya. Omong kosong. Toh pada akhirnya yang menjadi sahabat-sahabat yang baik adalah si melarat-melarat itu aja barengan. Ya justru karena itu. Dan pada akhirnya harta yang dimiliki kan ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan biologis, bukan untuk kebutuhan fisik, hanya mengikuti ambisi-ambisi pribadi saja. Ketika uang 1 miliar untuk menyumbang pesantren Sadang Pinggan sulit terjadinya, tapi untuk mencalonkan jadi kuwu siap. Sekalipun nantinya tidak jadi, Afon terus masih coba-coba kok. Ya kalau nggak 1 miliar ya 900 juta lah habis, 500 juta, ratusan juta kok. Ya kalau jadi bupati kan puluhan miliar.
Kalau berarti triliun. Ya mana triliun kita kayaknya receh. Ya kenapa? Ini juga jadi sudut pertanyaan. Kamu punya uang 100 miliar. Kenapa kok sulit sekali mengeluarkan 1 miliar untuk sosial, untuk anak yatim? Coba bikin pantai asuhan. 1 miliar. Udah sekarang mah didepositokan aja lah dengan bunga 1%, 10 juta sebulan kan. Bisa nyukupi anak yatim untuk 50 orang cukup kok. Justru karena itu. Jadi akhirnya bahwa justru semakin materi itu banyak, pola pikir kamu juga berubah. Mulai dari selektif memilih teman-teman, mulai meninggalkan teman-teman fukara. Dari kena tarjona duitnya 10 miliar, bukan lampu bilang sira kono, bukan lampu beliin ki, umpamane kan makanya. Ya. Ya, persangkan makanya tarjona tukang bebiben, barang sira mikul tape. Yo, beli likukin, sauta kan tapene. Ada mata kono. Jadi sesungguhnya maksudnya kan ini terbalik-balik ke kedustaan diri kita sendiri. Maksudnya kan pengen uang banyak supaya hidup kita santai, serba enak, tukuin bisa orang. Nggak sing bebas uang sejen, senyum beruang sejen, hayalannya kan hidup bisa santai. Ternyata kok tidak, berulang-ulang tuh. Semakin orang kaya semakin nggak bisa santai. Dan ini juga semakin gila dan kita semakin lupa segala-galanya. Apalagi orang lain, anak istri pun lupa, agama pun lupa, dan ini bisa menjadi permanen lupanya nih. Sadarnya kok lagi cekap-cekap. Nah, jadi tidak salah ketika Allah mengatakan alhaakumut takasur. Kamu kan lalai karena ambisi ingin menimbun harta sebanyak-banyaknya. Hatta zurtumul maqabir, sampai tekan cekap-cekap baru sadar. Sehingga begini aja lah. Kalau memang nasib kamu kaya, jadilah kaya, iya kan? Tetapi juga sebelum Allah memberikan kekayaan, cobalah minta kepada Allah, ya Allah, kokohkanlah jiwaku dalam menyanggah harta yang banyak ini. Rabbana auzi'na, kokohkan jiwaku, ana asykura ni'mataka, supaya aku nantinya sekalipun aku sudah kaya, aku mampu untuk terus bersyukur kepadamu. Itu saja persoalannya. Kalau adanya tidak mampu, ya nggak usah lah. Ngapain? Hanya mencelakakan kita saja. Sekarang kamu ngukurkan diri kamu mampu nggak? Beli ngantar kita makin ini. Ternyata orang diuji kefakiran, kebanyakan mampu. Diuji dengan kekayaan, jarang yang mampu kok. Nah kan. Jadi saya pengen sugi, pengen melarat nih. Jadi sekali lagi bahwa kesenangan-kesenangan dunia yang kamu lihat dengan mata kamu itu kan hanya mata ghurur, hanya tipuan belaka kok. Sadar enggak itu tipuan? Ya saya aneh kalau kamu pengen tertipu. Mata ghurur itu artinya sebagai tipuan, barang tipuan. Jadi kalau kamu pengen kaya, berarti kan kamu pengen ketipu. Saya pengen ketipu beli. Ya wis. Ya juga itu karena kamu melihat secara zahir orang pakai mobil baby Benz, pakai mobil BMW yang 570 yang harganya 3 miliar, isinya pakai gaun yang mewah, ya duanya pakai jam Rolex, pakai dasi, pakai rompi, pakai jas, sepatunya pakai Billy, masuk ke restoran ke sana di mana sebelahnya hotel HI itu apa namanya itu, Mandarin. Iya kan, mobilnya mengkilap, akan masuk juga pintunya dibukakan oleh penjaga pintunya. Ya kamu terpukau melihat seperti itu, tapi kamu tidak melihat bagaimana dia mengerang-ngerang kesakitan di malam hari kan di atas ranjang, iya kan? Kamu tidak melihat bagaimana dia dicaci maki oleh istrinya, disebut dengan aksi banting tenaga cacing, melewat artinya kamu tidak beli. Iya. Ya karena sudah kena gula dan segala macam. Ya, jadi artinya bahwa kamu tertipu kalau masih pengen suki. Jadi pengen melarat ya aja. Ya sedang bela bukan turun bisa pengen melarat lah.
ya us beli pengen sugi beli pengen melarat pujare Gusti sing penting sugi seneng melarat seneng kita mah jaluk seneng kan gitu beli jaluk seberapa melarat mangga asal seneng sugi mangga asal seneng bukan kita mengolah logika kita berpikir supaya jelas dulu ini masalahnya sampai tertipu sugi seneng melarat kalau kita sudah tertipu nantinya ya melarat susah sugi susah apa dikiranya kamu sekarang miskin hidup sengsara ya ngelangsa apa ngenes sedih karena melarat apakah dikiranya setelah kamu kaya itu semua hilang ngenesnya tambah akeh kecewaannya tambah akeh mengkelep di kewadahan gini enggak lu diumpangi kabeh gini iya tak beli tak kono maka wong melarat beli kentang kono itu tuh wong melarat beli kentang ya kali kentang apa sih kader beli satu karcis kentang-kentangan pira karcis kentang ya lah karcis kali betak-betak wes minimal kalau kita sudah paham filosofis fakir apa yang tadi dibaca kamu bisa memahaminya kalau enggak yang bibli ngerti barang tadi yang kita baca itu kalau kita tidak mengerti secara filosofisnya nggak bakal paham kenapa masa ya wong fakir enak persoalannya berulang-ulang bahwa kesengsaraan kamu itu bukan karena kefakiran kamu kok karena kamu tidak terima jadi orang fakir sira sengsara itu karena sira melarat karena sira diterima jadi wong bagaimana terima sih ya buat kudunya kita kudu sengsara kudu jadi wong melarat tak lakukan masa urung bisa nggak orang melarat hidupnya bahagia bisa sampai rumah pun tidak kendaraan pun tidak lemari pun tidak sepatu pun tidak di bawah jembatan luru tegesan rapinya dulu koran bokas tidurnya di kelas bodol bantalnya kurungan gulungan koran bekas ngeliputnya kalau kaleng Indomie lah kode kedadak nyemplak tangan yang uang urup-urupnya sandal bodol lawe uyapnya karo sabrang orang ngeblek masih urup sih ya artinya kita harus bisa melakukan apresiasi ya bahwa ini kan kebahagiaan kau pelukannya mesra sih sangat hangat sekali aduh sening kali bergosok-gosokan gigir Anda tidak bisa merasakan bagaimana bahagianya mereka gosok-gosokan gigir ini kali kan barang sira boro-boro digosok karo ning lagi ditambah karo parut sisan ya iya ini kita harus bisa mengerti orang kok bisa bahagia ya nah kamu sekarang ini dalam kondisi seperti ini sudah merasa bahagia belum akan sangat tergantung sudahkah Anda menerima kondisi yang ada sekarang ini itu aja persoalannya kalau pangkat kamu sebagai ustadz sebagai guru SD dengan gaji 1,5 juta begitu kamu terima kamu bahagia hanya tinggal persoalannya bagaimana mengatur manajemen keuangan supaya 1,5 juta itu bisa buat makan bisa buat lauk pauk bisa buat transport ngajar ke sekolah SD dan kira-kira masih ada sisa sebulan kira-kira 300.000 tinggal diatur aja kok sambil mangannya aja bosan gorengan onta bayi ya dirobah on sama dinakin dipepes kiki digoreng sudah dipotong sama yang di orang hari muter sebulan ya on sebulan barang begini ya bokat pedanya pedas sini pangannya ya kelapanya baik pedan rawatnya mana kan beli iya. Saya ingin menggiring pikiran Anda untuk melihat bahwa kefakiran adalah kebahagiaan orang kefakiran adalah kebahagiaan ternyata kasar dia putar-putar bolak-balik ini belum bakal beli mah ngelawit ya ngelawit ya kok bisa ya kefakiran masih lah ya iya kalau kamu sekarang bersedia hati nggak punya mobil udah kita ke wong sugi pengengkah beli mobil sih beli nangis sawah 200 hektar beli mobil sih beli berapa apa sebabnya itu ada mobil belum dalam mobil sih iya kan sejak kapan istri kamu
merengek minta beli kulkas. Tahu sejak kapan? Iya. Jadi mungkin ini mungkin karena mata itil mungkin. Paham beli kepengenan besi mata intreng. Ya situlah bahwa kita berarti kita selama ini kan kita tidak bisa mengendalikan. Nggak ada urusan kok. Nah makanya sekarang malah justru kenapa di masyarakat Eropa yang mencapai tingkat kemakmuran yang sangat tinggi, malah justru mereka sedang berpikir mencari pola hidup sederhana. Sirki OKB sirki. Apa OKB kok? Orang kaya baru, klenger mereka mah. Kayak pribadi cara ngetokakan duit ini barangnya. Apa dikiranya ketika engkau mampu membeli Kentucky Fried Chicken itu tidak melelahkan? Melelahkan. Kudu ngisi bensin, kudu nyetir mobil, kudu bayar parkir. Orang di Cirebon mana? Coba bagaimana seana ning ngomong bae. Ana semaya. Ana pesan peda. Baka ning uma ana pepesan peda. Mangana karo pepesan geda. Aja ngayal sambal goreng sing langka. Baka ana sambal goreng, mangana karo sambal goreng. Aja mikir sate sing langka. Selesai. Nyong sira malah lagi sambal goreng. Ngayal sate. Ana sate ngayal empal. Lagi sembahyang kalian rumah, lagi rumah kalian sawah, lagi sawah kalian rumah, bolak-balik sih lagi. Beli cicip barang emang. Iya beli. Jasad di mana, badan kamu di mana, pikiran kamu tidak pernah menyatu kok. Mang sahabat terasi kah? Nyumatake ke sambal goreng gini. Ibu enak sambal. Maka sambal terasi, pikiran, perasaan, mata, tangan, ya beli. Tulis sambal, mama sambal. Begitu juga ketika berpeluk dengan istrimu, jangan ngayali istri orang lain dong. Beli paham-paham bisa dong mah. Ya cangkem masih belenak pun mah. Karena merangutku. Oh tidak, kita jangan selalu menyalahkan. Karena kadang-kadang kita sendiri yang terlalu memanjakan istri. Sila si muruki barangnya mah. Ayo supermarket, oh tuh gaya-gaya. Kotor nembe oleh 2 juta saya coba. Iya, langsung gaya iya, membiasakan. Jadi ya artinya untuk hidup mewah sih nggak usah belajar. Perlu belajar nggak hidup mewah? Ya usah belajar plus. Aduh, belarat gak gampang berantakan dulu kan. Oke, apalagi alasannya Anda selalu ingin kaya? Gizi, vitamin, makanan, pengen yang sehat, yang protein, hayawani, itu teori. 4 sehat 5 sempurna itu teori. Wong beriman sih mangane ning tuang sampah sih mangane segala pada mampu kah beli utang beli apa sih? Kita dulu apa sih makannya jagung, gaplek, boro-boro. Kadang gorengan tuk beka, saja geger aduh ndok-ndokan bae aja sobut teman sirakut. Zaman samono kan. Kalian beli. Lah ya itu mereka sehat juga kok. Cerdas. Iya. Stamina tubuh bukan karena gizi, bukan karena protein, bukan karena vitamin. Mangane sega bekor sambel nggak ada masalah karena nasi sendiri, beras sendiri diolah secara sempurna, metabolisme kita bekerja secara perfect sehingga protein, vitamin yang ada betul-betul efektif. Kenapa? Karena jiwanya tenang. Wis pasrah di bawah melarat nggak ada masalah. Tapi kamu pusing mikir dunia bisnis sampai waktu habis ya memikirkan bisnis sehingga dalam kegelisahan, takut kontraknya batal, takut barangkali buruhnya demo, mumet ya kan, dalam kegelisahan sistem metabolisme pun terganggu. Akhirnya makan apapun tidak tercerna. Mangan daging metu daging, makan sate metu sate, mangan metu santum, mangan kangkung masih utuh kangkung kan? Iya karena kenapa? Karena metabolisme juga berkaitan erat dengan persoalan psikologis. Iya tak beli. Sira kehilangan duit, balik udanan, pilek. Sira balik nggak udah tak kayak udanan beli pilek sih. Kenapa? Karena kita hatinya senang. Jadi artinya benar. Ya cobalah, disenang-senang dak pesati. Aja digawe ngenes maning lah. Diseneng-seneng beka tapi ya. Alhamdulillah tinakin masih bisa mangan karoncom gorengan. Engkau saya mangan apa? Sepujar usaha Allah kita yakin kok dipakai di masa wurung. Kalau mungkin selalu beli makan nih, ya di
dari masa urungan bangun manuk batak peletuk ulunya kan pembawaan asli jangan terpaksa ya. Saya paham. Saya jabarkan, mungkin ini pertanyaan perlu dijelaskan, pertanyaan penting dan perlu dijelaskan. Pertama ialah bahwa kalau kita memang keluar dari orang tua melarat, dari kecil dadak mancing welut, ya kan, mangane karo pesan penting sidik mula, ya beli kaget, sudah terbiasa. Yang kaget itu yang tadinya kita hidup mewah dari keluarga yang berkecukupan, tiba-tiba bisnisnya bangkrut sampai terpaksa kudu ngotel beca. Ini yang dimaksudkan suatu penderitaan. Dipahami kan itu ya? Yang kedua, ngenesnya kita, sedihnya kita dengan hidup yang sederhana, makan apa adanya, bajunya jelek. Ini kalau di sekitar kita sama pakainya dengan kita, belacu kabeh, nggak ada masalah. Nah, yang menyebabkan kita jadi ngenes, kita bajunya belacu, orang lain bajunya sutra. Gak hotelannya copotan bikin gitu. Pedalnya gak copot mana, jalan mana. Sampai sendal jepitnya gak kecet kenang ruci. Tugel. Ini yang pertama kita sebut adalah satu persimpangan perjalanan hidup yang banting setir perubahan di tengah perjalanan hidup. Yang kedua disebut dengan keadilan sosial. Penderitaan yang pertama tidak terlalu banyak. Yang banyak ini akibat karena tidak adanya keadilan sosial. Sesungguhnya orang yang hidup mewah di tengah-tengah orang miskin, mereka tidak pernah merasa berdosa menyakiti hati orang lain. Ya, mereka nggak sadar bahwa banyak air mata berlinang ketika mereka makan sambal goreng, makan sate, mobil mewah, rumah gedung lampu, bagian mandi cahaya di malam hari. Pagarnya udah pakai lampu semuanya 100 watt semuanya. Iya kan? Lampu kristal gemerlap di tengah-tengah perumahan yang kumuh. Mereka tidak pernah merasa berdosa menyakiti hati orang miskin. Kondangan ning Bitarmi teng Burung Oyos kah? Nganggo gelang keroncong sakilan, nganggo giwang berlian kenot sing 10 karat kayak panggebiore, nganggo kalung masa jempol gedenya kayak ula, pakai baju sutra yang mewah dengan semerbak harum. Kondangan ning Bitarmi sing diundang kan sekelas Bitarmi ora, tukang Burung Oyos, adang, tukang bebasu datang dengan mewahannya, dan dia merasa puas ketika dia menjadi pusat perhatian para undangan. Bahwa aku datang sebagai orang yang paling hebat. Justru kebanggaan. Dia tidak sadar banyak orang yang menangis karena melihat dia pakai gelang keroncong sekilan. Leyak, itu satu. Jadi keadilan sosial ini artinya kira-kira ada kewajaran tingkat kemakmuran dari satu orang ke orang yang lain, itu kira-kira ada kewajaran. Jangan sampai ada yang kelenger karena kelaparan, ada yang kelenger karena kelelakaran. Yang satu masuk rumah sakit karena kekenyangan, yang satu masuk rumah sakit karena kelaparan. Itu yang keterlaluan. Dan di negeri ini, negara Pancasila, sangat tidak masuk akal ada orang punya uang sampai triliun. Nggak usah menuduh, merasa bangga. Masih akeh ning Dermayu sing tangane ke durung pernah nyekeli duit 1 juta. Kita sebagai kiai durung pernah gegem duit 1 juta, durung pernah. Tulung lurua duit baju gegem bae. Baju pengen ngemek duit 1 juta kayak apa. Jadi ya artinya bahwa kalau yang pertama ancamannya adalah frustrasi, yang tadinya kaya lalu jatuh miskin, frustrasi paling menghancurkan dirinya sendiri dengan buta huruf. Tapi kalau keadilan sosial tidak segera dibenahi, adalah kehancuran semua. Paham bikin itu persoalannya. Palingnya kendak bisa ngisi sih, beli tahan sembon mobil mewah, sebuah pakai dansa dan segala macam pesta pora, kerdak nugang
model beca, waduh buang menjerai, wis mandi itu tambang mesisan, iya kan? Tapi keadilan sosial adalah kehancuran semua. Fantaziri saat, tunggu saatnya. Kenapa? Menimbulkan dendam sosial dan terjadilah namanya revolusi sosial. Paham bikin? Iya. Jembatan-jembatan yang pernah kita bangun bisa hancur dalam sesaat. Rumah-rumah habis terlalap oleh api semuanya itu. Ya reformasi kita nggak seberapa yang terbakar, hanya beberapa toko aja, ya paling ya ribuan toko lah hangus terbakar semuanya. Iya, syukur aja masih terkendali. Kalau enggak habis kan. Ini adalah hal-hal yang perlu kita cermati. Saya kira mungkin saya baca dunia kita lihat. Ya memang sebelum kita menerima dengan tulus ikhlas, ya saya kira perlu dipaksa juga sih, supaya nanti lama-lama menerima beneran. Kalau kita tidak bisa sabar, disabar-sabarkan, dipaksa sabar dulu, barangkali saja nanti bisa sabar. Makanya ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru, bersabarlah atau disabar-sabarkan. Saya kira memang proses pertama memang begitu. Kita juga pada akhirnya semua perilaku kita yang terbentuk sekarang ini adalah akibat karena pemaksaan pendidikan dulu. Dikasih uang, tangan kiri kita nyelonong, masa di tangan kiri, tangan maka beli tapai, ya wes terpaksa tangan kanan. Berulang-ulang akhirnya itu menjadi habit, menjadi suatu kebiasaan untuk menerima dengan tangan kanan. Kalau tidak dipaksa, ya kita akan memperlakukan tangan kiri dan tangan kanan ya seimbang. Ya kan begitu. Kita mungkin punya kecenderungan menulis dengan tangan kiri. Tapi karena kita dipaksa harus pakai tangan kanan, maka kita sebagai tangan kanan. Tapi di negara Arab sana yang tidak ada pemaksaan tangan kanan dan kiri, ya banyak yang pakai tangan kiri nulisnya. Ya kan begitu. Jadi saya kira ya di mana kita bisa menerima, ya sekarang dengan logika saja. Ya kalau nggak terima mau apa? Terima melarat, terima melarat. Jadi sok milinci. Nah, Allah juga mengultimatum kita ini ya untuk dermawan. Kita Allah di ultimatum untuk menjadi orang dermawan. Suruh infak, anfiqu tawan au karha, secara sukarela atau secara terpaksa, silahkan pilih. Kalau sukarela hebat, Anda tersanjung, Anda terhormat, Anda dipuja orang, dihormati orang, banyak temennya. Kalau tidak, diplotot Gusti Allah, dikasih penyakit ginjal, cuci darah tanggal minggu, mutar akhirnya, atau ketipu, musibah, kebakaran, ya kan, uangnya untuk polisi, untuk hakim, untuk jaksa, untuk garong semuanya habis. Maunya mana? Ujung-ujungnya ya dalam keterpaksaan kita juga ada satu pilihan. Kalau kita memang bisa silahkan, yang ternyata nggak bisa kok. Dan ujung-ujungnya mah sesungguhnya hakikat kehidupan kita ini adalah kita tidak punya hak pilih apa-apa kok. Semuanya dipaksakan Allah. Di luar kemauan kamu, di luar permintaan kamu, nggak ada urusan. Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar, maka lahumul khiyarah. Allah yang mencipta, Allah yang milih. Mereka tidak punya hak pilih kok. Saya dipaksa oleh Allah untuk lahir di Tulungagung, dan saya dipaksa harus keluar dari perutnya Kaji Jenab, ya kan? Dan saya dipaksa harus melalui perjalanan hidup seperti ini. Semuanya di luar pilihan saya kok. Itu kalau kita lihat secara keagamaan, kapan kita bisa memilih? Ya daripada dipaksa ya sukarela aja sih. Kita ingat firman Allah kepada langit dan bumi. Wa idza sumastawa ila samai wa hiya dukhanan wa qala laha wa lil ardi atiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Setelah Allah merampukan langit dan bumi yang tadinya berupa kabut, Allah berfirman, datanglah kau menghadap kepadaku wahai langit, wahai bumi, ngadep sini. Itiya taw'an aw karha, secara sukarela atau terpaksa. Mikir langit bumi ini, sukarela ngadep, dipaksa, sukarela baik. Goblok teman. Qalata ataina ta'in. Saya kira mungkin ketika pemikiran itu sudah sampai ke sana, ya akhirnya ya sesungguhnya ya nggak ada yang terpaksa kok. Semuanya sukarela semuanya. Ya artinya bahwa saya jadi kiai kan dipaksa, nggak usah kenci.
Karena kita masih pengen medan cangkingan ki. Ya pengen secara nafsu mah. Iya terbeli. Ya iya. Tapi ya setelah saya menyadari ya udahlah. Ternyata ya nikmat Allah juga. Ya kan gitu. Memang ada beberapa kebebasan yang dibatasi, tapi juga ada keistimewaan yang dibukakan oleh Allah. Ya kan begitu. Nah, anak rubur PKB barang emang. Saya kira begitu ya Mbak Ciri. Masalah terpaksa dan tidak tergantung bagaimana pemikiran seseorang itu, filosofisnya. Kalau kita sudah sampai ke tingkat seperti itu, maka nggak ada yang terpaksa kok. Ya bos. Jadi artinya apa? Dan ini juga ada, bukan tidak ada. Yang dulunya kaya raya, jatuh miskin, modal beca, ya beli apa aja, enggak baik. Dah aja, modal beca, itu pribeh, enggak terima kenen sih. Yang penting kita makan halal, selesai. Ya kan? Ada yang plus kabur Sumatera, bos beli balik-balik sudah tidak sanggup memunculkan wajahnya di tengah masyarakat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.